Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Sedina Zelianti. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang noun. Noun adalah kata benda yang berfungsi untuk menyebut kata benda, baik benda yang bersifat fisik maupun benda yang bersifat abstrak. Contohnya saja, benda yang bersifat fisik itu manusia, hewan, binatang, tumbuhan, dan tempat. Sedangkan untuk benda yang bersifat abstrak itu seperti nama dan judul dan sebagainya. Noun sebagai objek, noun sebagai subjek, dan noun sebagai komplement. Contoh noun sebagai objek yaitu saya makan pisang atau I eat banana, yang dimana nounnya berada di pisang atau banana, karena banana merupakan kata noun atau kata benda. Untuk contoh noun sebagai subjek yaitu Tono has got the book, yang dimana artinya Tono telah mendapatkan bukunya. Nounnya berada di Tono karena Tono merupakan nama atau noun. Untuk contoh noun sebagai komplement adalah his father is a teacher, yang artinya ayahnya adalah seorang guru. Maka nounnya berada di guru atau teacher. Teacher merupakan kata benda atau profesi, maka kata profesi termasuk noun. Noun terbagi menjadi dua, yaitu konkret dan juga abstrak, yang dimana konkret noun itu bisa artinya jelas atau bisa dipegang, seperti benda-benda di sekitar kita, yaitu motor, mobil, kipas, jendela, pintu. Sedangkan untuk abstrak noun itu adalah tidak bisa dilihat atau tidak jelas, tapi kita bisa mencernanya karena ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya saja seperti kebebasan, kelemahan, kekuatan, harapan, penjual, pencuri, pembeli, seperti itu. Ciri-ciri noun noun abstrak yang bisa kita lihat itu adalah dalam bahasa Indonesia yang kalimatnya mempunyai himpunan an, terakhirannya an, atau pean, pe depannya an belakangnya, atau ke depannya belakangnya an, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani. Di sini saya akan menjelaskan tentang verb. Apa itu verb? Verb adalah suatu kata yang menunjukkan sebuah aksi, perilaku, ataupun peristiwa yang dialami subjek. Dalam susunan part of speech, verb biasanya terletak tepat di belakang noun atau pronoun yang jadi subjek. Verb biasanya disebut sebagai kata kerja, akan tetapi verb dalam bahasa Inggris ada yang tidak bisa berdiri sendiri alias membutuhkan kalimat lain supaya bisa dimengerti. Jenis-jenis verb sebenarnya kalau diuraikan semua ada 10 jenis verb. Di sini saya akan menjelaskan 3, yaitu yang pertama regular dan irregular verb, yang kedua action dan stative verb, yang ketiga transitive dan intransitive verb. Yang pertama yaitu regular dan irregular verb adalah dua jenis verb yang berbeda dari segi bentuknya, terutama saat bertransformasi menjadi bentuk-bentuk tenses. Regular verb adalah verb normal yang saat berubah menjadi verb 2 dan verb 3 sama-sama diakhiri dengan kata ed atau ed. Contoh regular verb. Verb 1 basic from dengan kata agree, verb 2 past tense menjadi agreed, verb 3 past participle sama dia agreed. Sebaliknya, irregular verb adalah verb yang hampir selalu mengalami perubahan saat menjadi verb 2 dan verb 3. Contoh irregular verb. Verb 1 basic from dengan kata break, verb 2 past tense berubah menjadi broke, verb 3 past participle berubah lagi menjadi broken. Yang kedua yaitu action dan stative verb. Jika regular dan irregular verb berbeda dari segi bentuk, action dan stative
verb berbeda dari segi sifat katanya. Action verb adalah kata kerja yang benar-benar dikerjakan secara fisik oleh subjeknya. Jenis verb seperti inilah yang bisa kita sebut sebagai kata kerja yang sebenarnya. Sementara itu, stative verb adalah kata kerja yang tidak benar-benar dilakukan secara fisik, melainkan dilakukan oleh anggota tubuh lainnya, misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ikola Fajar, program studi pengelolaan perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan part of speech selanjutnya, yaitu adjektif. Nah, sebelumnya apa itu adjektif? Adjektif adalah sebuah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan noun, kata benda atau pronoun, kata ganti, yang dapat berupa orang, tempat, hewan, benda, dan lain-lain. Contoh kata-katanya, yang pertama beautiful, yang kedua smart, ketiga expensive. Nah, apa aja sih contoh kalimatnya? Contoh kalimatnya seperti yang pertama, Alfia is a beautiful girl. Nah, jadi beautiful di situ menjelaskan kata beautiful, kata sifat, dia menjelaskan kalau bahwa dia itu cewek, perempuan. Dan yang kedua tuh, I can buy an expensive car. Saya tidak bisa atau tidak dapat membeli sebuah mobil mahal. Nah, expensive di sini kata sifat di mana dia menjelaskan sebuah kata benda, yaitu car atau mobil. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.